Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lagi perjalanan nih dari Kebumen menuju Tambak. Kita mau lihat salah satu tim kita yang hari ini meninggal karena sakit. Jadi kita mau lihat ke sana bareng dengan Pak Slamet MH dan Pak Panggi. Jadi Pak Slamet MH ini bagian pengkaderan di IBF ya. Kemudian Pak Panggi ini bagian waketumnya SDM di Kadin Kebumen. Jadi ini ada masukan dari beliau berdua untuk mengisi waktu biar nggak wasted time gitu ceritanya. Jadi kita akan konten YouTube. Nah, materinya apa kita belum rebukan. Yang penting bikin dulu kan. Kalau pengusaha kayak gitu biasanya pelaku disit pikir carry, apalagi kalau pengusahanya itu alumnus dari salah satu perguruan tinggi university yang menurut saya itu luar biasa karena terkenal dengan bodol, botol dan mondolnya. Ya gitu ya Pak. Sama tembak kayak gitu bukan Pak Maki. ya masuk Botol, bodol dan mondol. Ya. Botol itu berarti apa Pak Maki? bisnis orang tanpa dan bisnis bodol itu bisnis orang, duit orang lain. Oh ya, bodol bisnis orang, duit orang lain. Botol. Jadi kita berbisnis pakai duit orang lain gitu ya. Jadi kita bisa pakai duit utangan ataupun duit investor ataupun duit ngepet gitu ya Pak. Hasil ngepet ya. Terus yang kedua ada botol bisnis orang lain tanpa lunas. Lalen ilmu wis Ini konten kita ini nggak bermaksud menyinggung ya, tapi memang pembelajaran di zaman dulu ada beberapa hal yang memang saya kurang seret terhadap model pembelajaran. Bukannya jelek ya, hanya kurang holistik. Jadi kalau kita memberi pelajaran atau pengajaran kepada orang lain sifatnya bersifat parsial, apalagi tidak pondasinya itu belum kuat, itu menurut pemahaman saya itu bisa berbahaya. Kenapa? Ibarat kita mau bikin bangunan tingkat tinggi tapi pondasinya belum kita siapin. Iya, kalau kita bangunannya cuma tingkat 1 ya, kita 30 cm pondasi itu kita masih ini. Tapi kalau sudah sampai tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, 5 ataupun 7, coba bisa dibayangkan kalau kita nggak nyiapin pondasi dari awal. Ini pengalaman pribadi juga, jadi curhat. Pernah bikin bisnis banyak, ramai semua, tapi yang ada malah makin pusing, makin mumet, nggak ada waktu, makin banyak konflik, duitnya nggak jelas kemana, nggak jelas dapatnya berapa. Karena apa? Karena kita itu waton glundung, waton nyemplung. Kita ikut-ikutan dari para motivator zaman dulu ya. Jadi ibarat kita renang ya, pokoknya nyemplung dulu, kalau perlu di belakang kita itu
ada buayanya gitu ya. Gitu ya Pak. Jadi kisah yang saya ingat itu salah satu kisah yang inspirasi sesatnya menurut saya ya. Itu jadi kan bisnisnya ada sebuah perlombaan ya, lomba renang ya. Ada perlombaan renang kayak gitu, kemudian ada salah satu peserta yang gerakannya itu sangat cepat, renangnya jujur. Ternyata kenapa dia dijorokin sama temannya, dan di belakang dia itu ternyata ada buayanya, jadi dia cepat jus. Nah ini salah satu kisah yang menurut saya itu ada baiknya, ada tidak baiknya. Baiknya adalah mendorong kita untuk memulai usaha, ini bagus. Tidak baiknya adalah ketika kita hanya mengandalkan eksekusi tanpa berpikir atau planning yang matang. Jadi ibarat kita naik mobil ya, ataupun renang tadi, kita langsung nyemplung, nggak dibekali dengan keilmuan yang cukup ya, kita jadinya kejedot-kejedot, muntah getih, banyak trauma, kita banyak bersinggungan dengan orang, dengan karyawan, dengan mitra bisnis, dengan orang tua, dengan istri. Akhirnya kita sering berbenturan. Kenapa? Karena dalam bisnis kita, kembali lagi, bisnis yang tanpa ilmu itu otomatis kita akan sering berbenturan, mendapatkan benturan-benturan, di mana ketika kita itu sudah dibekali oleh ilmu, ini bisa kita minimalisir. Contoh, ketika kita mau memulai sebuah bisnis, kalau kita di teman-teman IBF di acaranya Pak Hewi Trenggono ya, kebetulan saya ini banyak terinspirasi dari beliau ini guru bisnis kita yang Masya Allah luar biasa, banyak sekali mencerahkan dan membimbing kita ke jalan yang tanda kutip benar ya dalam berbisnis. Itu beliau mengajarkan ada beberapa step bisnis, ada creation, ada nice, ada dan seterusnya. Ini saya belum ikut workshopnya secara langsung, tapi secara gambaran ada beberapa tingkatan bisnis yang harus kita lalui supaya bisnis kita sustainable ataupun grow up. Nah, itu yang pertama. Pada saat kita bikin bisnis atau creation, kita perlu ngerti dulu nih sumber dayanya seperti apa yang kita punya, kemudian model bisnisnya yang cocok buat kita yang seperti apa. Jadi kita jelas dulu, ibarat kita mau bikin rumah makan, kita udah jelas dulu ini mau buat nongkrong ataupun buat makan. Kan semuanya nanti dari situ akan berbeda. Kalau buat nongkrong berarti kan kenyamanan menjadi utama, lokasi menjadi misalkan sama-sama penting sih, tapi ibaratnya kenyamanan yang terkait kenyamanan customer ini menjadi hal yang utama. Pelayanan, membuat orang senang. Nah, kalau kita bikin resto ini agak sedikit berbeda. Kebutuhannya orang kan kalau resto makan enak, pelayanan yang cepat. Nah, kalau kafe ini bisa agak lama, misalkan tempatnya nyaman, asenan, orang bikin enjoy di situ. 15 menit gak masalah nunggu orang. Tapi kalau resto, coba dibayangin ya, orang mau makan sampai nunggu 15 menit, 20 menit. Apalagi target marketnya orang-orang yang misalkan kerja di siang hari, mereka punya jam istirahat hanya 1 jam. Kalau pelayanan itu sampai 20 menit ke atas ya sudah habis waktu mereka marah-marah. Nah,
ini kurang lebihnya seperti itu. Udah clear dulu nih model di tahap creation ini, kita clear dulu. Di tahap next juga kita perlu jelas marketnya seperti apa, target marketnya seperti apa. Kemudian di pengalaman saya gitu ya, jadi kebutuhan mereka apa, need-nya apa, want-nya mereka itu apa. Mereka kan punya kebutuhan, ada yang kepengen nongkrong, ada yang kepengen makan, butuhnya mereka makanan yang enak, yang cepat, pelayanan yang harganya yang murah misalkan, ataupun yang prestis, eksklusif, bikin keren, atau apapun itu. Mereka punya kebutuhan sama keinginan, ya tinggal kita khidmat aja di situ. Kemudian tapi sebelumnya juga kita perlu ngerti banyak enggak target marketnya kita di situ. Jadi ketika sudah banyak, oke, kita lanjut. Kemudian gimana caranya mengkomunikasikan hal tersebut. Mengkomunikasikan itu kan ada dua cara. Yang pertama itu dengan kita promosi, yang kedua kita dengan menunjukkan. Jadi promosinya kita misalkan online ataupun offline ya, kan kita bicara tentang keunggulannya kita. Tapi kembali lagi, step kedua ini juga penting ya. Step kedua adalah operasional nih. Jadi keunggulan tersebut betul-betul nyata. Jadi orang ketika datang, kita promosiin tempatnya nyaman, begitu sampai ke tempat kita nyaman. Ketika kita jualan mobil, ini benar-benar istimewa, begitu datang ya benar-benar istimewa. Jangan sampai malah di bawahnya, misalkan kita promosinya istimewa bang, ternyata begitu sampai datang, oh B. Nah ini nanti akan jadi istilahnya itu hell branding, sesuatu yang malah berbalik. Bukannya orang respect, seneng, trust sama kita, malah kebalik, malah jadinya nggak percaya sama kita. Ini aku di kerjaan ini apa ya, ngomong kayak gini, ngomong bae kalau semenit 13 menit turun rampung aku priwe jane. Lanjut ya. Lanjut ya. Nah, selain kedua step tahap tersebut, ada kemudian masing-masing step berikutnya. Teman-teman kalau misalkan mau belajar, itu nanti di kelasnya IPF ada namanya Business Mastery. Saya sendiri belum ikut, karena apa? Karena ini lagi nunggu kok belum ada lagi nih. Pengen banget sebetulnya. Mudah-mudahan nanti Pak Happy Karso dalam waktu dekat ini, tentunya dengan Indonesia, teman-teman Indonesia Mentoring ini segera bikin lagi. Karena apa, ini kembali lagi bekal yang sangat penting buat kita teman-teman sebagai pengusaha, supaya lebih ngerti lagi nih di mana posisi kita, kudu gimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai tangga-tangga itu dengan baik. Kemudian yang lain, kita bicara yang lain, ilmu apa sih yang juga penting. Kalau di perusahaan umumnya itu kan ada beberapa hal. Yang pertama itu tentang sales ya. Jadi ilmu tentang sales, bagaimana menjual, mengkomunikasikan dengan baik produk atau barang atau jasa kita sehingga bisa terkomunikasikan dan diterima dengan baik oleh target market kita. Terus yang kedua, bagaimana mengoperasionalkan bisnis kita. Ini bagaimana manajerialnya seperti apa, menggerakkan mereka itu bagaimana, pakai disiplin eksekusinya yang bagaimana, sistem
sistem kontrolnya yang ini juga perlu dipelajari. Tentu ini kita mempelajarinya sambil jalan ya, karena kalau misalkan dari awal kita langsung belajar full kayak gini, nanti nggak tahu ya, mungkin ada kekhawatiran dari saya malah nggak jalan-jalan. Tapi intinya kita punya ilmu, nanti kita jalan, kita tinggal tambahin ilmunya kan. Nah, yang ketiga tentang funding, bagaimana mencari uang ya, tentang keuangan, bagaimana mencari uang dan mengelola keuangan. Ini ide. Jadi kita bicara keuangan ya, kalau di UGM ada kelas namanya financial literasi. Itu bagus banget. Kenapa? Karena financial literasi ini ibarat kita belajar tentang bagaimana kita melihat dan membuat dashboard di mobil kita. Bisa dibayangin ya, kalau kita punya mobil tapi kita nggak punya dashboardnya, atau nyupir kita nggak ngerti bensinnya tinggal seberapa, kita nggak ngerti RPM-nya sudah setinggi mana, kilometernya, kemudian ini overhead atau tidak. Jadi waton kita gelundung, akhirnya nanti bisa terjadi yang ada malah kita banyak hal di bisnis kita yang kita malah tidak ngerti. Kejadian pernah nggak kita pernah omset kita itu, sales kita itu tinggi, tapi profit kita itu terhitung rendah prosentasenya, sehingga tidak efektif. Dan betul ketika kita belajar dari di situ di financial literasi, kita kemudian jadi ngerti, oh ternyata ada bocor di sini, oh ternyata ada bocor di sini, oh ternyata kalau misalkan kita di rumah makan ya, kita bisa ngerti, oh ternyata penggunaan airnya terlalu banyak, ini di mana nih problemnya. Itu segera kita bisa turun, kemudian kita bisa mengatasi. Kalau nggak pakai itu kan kita jadi nggak ngerti. Tahunnya salesnya bagus, laporan juga gitu, sales bagus bos, alhamdulillah. Ternyata profitnya loh, kok kemana duitnya? Harusnya kita untungnya segini, kok jadi segini. Nah, itu nggak bagus. Nanti muncul kecurigaan, muncul ketidaknyamanan, ataupun muncul budaya-budaya yang kurang bagus. Budaya yang kurang bagus gimana? Karena contohnya gini, di usaha kita kan banyak banget yang perlu dikontrol ya, apalagi kalau di zaman dulu. Inventory-nya berapa, salesnya berapa, kemudian jadinya berapa, sisanya berapa, makan buat kru berapa, itu kan banyak hal yang perlu dikontrol. Coba bayangin kalau itu tidak dikontrol, bisa jadi anak-anak yang tadinya bagus karena melihat kesempatan menjadi kurang bagus. Bisa jadi anak-anak yang sebetulnya kerjanya benar ya, kita berhusnudon kerjanya nggak benar. Karena apa? Karena mana duit kita nggak ngertinya kita ngerasain, oh ini kok kayaknya duitnya harusnya dapatnya misalkan 10.000, dapatnya cuma 2.000, 8.000 hilang. Kita asal berpikiran buruk, menuduh sembarangan. Ini pengalaman pribadi. Misalkan itulah dengan ilmu finansial literasi ini, semua menjadi terukur, semua menjadi jelas. Pengambilan keputusan bisnis juga menjadi lebih enak, kita bisa lebih tepat. Oh, kita bermasalah di offline-nya nih, salesnya kita rendah, berarti yang harus kita lakukan bagaimana? Ya kita ngejar sales. Gimana cara ngejar sales? Tinggal kita cari nih, misalkan permasalahan itu memang karena kita di marketingnya atau kita di produksinya. Kalau ternyata permasalahan itu ada di produksinya, berarti kita benahin
produksinya dulu. Setelah produksi bagus, kita kemudian ngejar promosinya yang kejar. Jangan kebalik. Kalau kebalik, nanti kita bisa jadi bahaya. Udah promosi habis-habisan, ternyata tim operasional kita belum siap. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Perkuat dulu operasional sampai baik. Cari hire orang yang benar-benar bagus. Kalau di Pak Emi itu, kita di IBM itu, kita diajarin sama beliau ada 2 tipikal tim ya, yang kita percaya sama yang profesional. Jadi tinggal kita gimana caranya nge-mix gitu. Kalau bisa yang kita percaya dan kita mereka profesional, itu sing paling enak. Itu harapan besar bagi setiap pengusaha. Saya yakin seperti itu, punya tim yang benar-benar bagus, yang benar-benar ngerti karpe juragane, melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar, tanpa harus kita tunggu, tanpa harus kita kontrol penuh, tanpa kita harus sering serius misalnya. Tapi bisa nggak hal itu terjadi? Nah, menurut kaidah dari beberapa teman-teman, ini nggak bisa. Karena apa? Tetap yang namanya bisnis itu, kita itu kudu hands on. Walaupun kita itu di luar bisnis, kita sudah di tahap systemize atau bangun culture ya. Ini tetap kita kudu hands on. Jadi jargon yang juragane, bisnisnya jalan, juragannya jalan-jalan, ini perlu diwaspadai. Maksudnya apa? Perlu didudukan secara proporsional supaya teman-teman pebisnis atau pengusaha itu boleh punya waktu luang, boleh bisnis itu bisa jalan, tapi tetap butuh dikontrol. Karena apa? Karena setiap dari kita itu akan punya tanggung jawab masing-masing. Di awal bisnis mungkin kita perlu jalanin semuanya, ya, kita jalanin semuanya. Jadi A dari sampai Z-nya bisnis proses perusahaan kita itu kita yang jalanin, karena kita sendirian nggak punya tim. Istilahnya itu kita jadi Superman, wah Superman, dari A sampai Z dijalani. Tapi seiring waktu, sales yang semakin meningkat, kita sudah mulai butuh orang-orang kan, mulai hire orang, mulai melakukan pendelegasian. Nah, di situ kita sudah mulai, cara bermain kita sudah mulai rubah lagi. Kemudian makin banyak kita mulai tingkat lagi. Posisi kita mungkin sudah menjadi seorang supervisor. Kemudian meningkat lagi, kita menjadi seorang manajer. Kemudian meningkat lagi skala bisnis kita, mungkin kita bisa menjadi seorang CEO. Kemudian apakah ini mentok ya CEO, apakah ini mentok? Ini menurut saya secara pribadi ada satu posisi yang lebih tinggi lagi dari seorang CEO, yaitu menjadi seorang business owner. Nah, bedanya apa sih? Supervisor, kemudian manager, kemudian CEO ataupun business owner. Seperti namanya, seorang supervisor kan ngawasi ya, standarisasi dari A sampai Z, dari bisnis proses A dari awal sampai akhir ada standarisasinya. Nah, ini diawasi oleh seorang supervisor. Misalkan kita di rumah makan, kita ngomongnya tentang pelayanan, kebersihan, kenyamanan, rasa, bahan baku, dan seterusnya, ini oleh seorang supervisor. Di atasnya supervisor nanti ada seorang manajer, dia berpikir bagaimana memanage dengan baik.
bagaimana meramu, bagaimana goal-goal perusahaan sudah mulai tercapai, dan intinya konseptualnya sudah mulai jalan. Jadi 80%. Kalau di Kocar Mala saya pernah ikut ya, itu 80% 20%. Jadi kalau supervisor itu 80% penguasaan teknis, ngerti, kemudian 20% itu konseptual. Kalau manajer sudah kebalik, 80% itu konseptual, 20% itu tentang teknisnya. Mohon dikoreksi kalau saya salah, tapi kurang lebihnya manajer itu sudah mulai mikir. Jadi arah target atau goalnya, terus kemudian permasalahan terkait manusia, terkait apa, itu sudah mulai terselesaikan oleh seorang manajer. Kemudian di atasnya lagi ada seorang direktur atau seorang CEO. Seorang CEO sudah berpikir beberapa tahun ke depan. Jadi misalkan 5 tahun ke depan perusahaan akan di mana, bagaimana seorang CEO itu memastikan goal-goal perusahaan tercapai, kemudian dia mencari orang yang tepat. Ini tugas orang di situ, seorang CEO. Ini saya belajar tentang hal ini di kelas CEO, jadi punyanya bisnis hack. Di situ betul-betul kemampuan konseptual dari seorang CEO itu sangat dibutuhkan. Jadi ibaratnya itu kalau boleh dikatakan